Buruh pekerja bersatu mendorong reformasi jaminan sosial nasional yang berkeadilan. Deklarasi ini sangat penting untuk buruh Indonesia dan juga ini merupakan sebuah dorongan moral yang sangat kuat dari ILO untuk kami para gerakan buruh Indonesia untuk terus berjuang. Dan ini merupakan satu hal yang sangat monumental. Komunitas buruh Indonesia dapat bersatu dan dapat mendukung program ini. Tidak ada perjuangan yang dapat dilakukan sendirian, tidak pernah ada. Dimanapun kemenangan perjuangan buruh, baik soal upah, jaminan sosial di seluruh dunia, itu dibendangkan dengan persatuan dan kesatuan. Tidak ada komunitas buruh besar sendirian, walaupun kami Komunitas Buruh KSPSI pimpinan Andi Gani saat ini merupakan yang terbesar di Indonesia, tapi kami pun tidak dapat berjuang sendirian. Kami harus bersama-sama dengan Komunitas Buruh, tidak melihat besar dan kecil. Buat saya tidak ada besar dan kecil, tetapi semuanya punya satu niat, punya satu tujuan, bagaimana kesejahteraan buruh, jaminan sosial dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu buat pekerja dapat merasakan pelayanan kesehatan dengan baik, merasakan birokrasi yang tidak terlalu rumit, dan DJSN dapat menjadi pintu untuk para pekerja mendapatkan pelayanan tersebut. DJSN merupakan sebuah organisasi, sebuah wadah di mana dia bisa menjadi regulator dan juga mediator untuk ke BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan. Sangat penting DJSN untuk gerakan buruh Indonesia dan untuk jaminan kesehatan untuk para pekerja Indonesia. Tentu kesehatan itu kan dibutuhkan dan sangat vital untuk masyarakat. Siapapun, apapun latar belakang pekerjaannya, semua merasa kesehatan nomor satu. Karena itulah saya sangat mendukung reformasi SJSN ini dan kami akan siap mensupport dari KSPSI pimpinan Andi Gani, dan persatuan kesatuan hari ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa untuk gerakan buruh Indonesia ke depan dan juga untuk perjuangan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan terima kasih untuk ILO, luar biasa. Momentum ini memang menjadi sesuatu yang menjadi harapan bagi para pekerja dan buruh di Indonesia khususnya, karena jaminan sosial adalah sebagai bantalan. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi dengan sistem industrial relation yang ada di negara Indonesia, apalagi sekarang proses yang namanya digitalisasi dan sebagainya, maka harus ada satu program pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja dan buruh khususnya untuk tidak jatuh ke kemiskinan yang lebih ekstrim. Jadi momen ini adalah momen yang tentunya sebetulnya kita tunggu-tunggu ya, ada 10 konfederasi arus utama yang terlibat di dalam proses pembahasan secara tripartit untuk kebijakan-kebijakan. Nah, maka dari itu ini menjadi hal yang luar biasa. Saya juga merasa apresiasi dan bangga menjadi bagian untuk memberikan kontribusi ini. Untuk itu jaminan sosial bagi pekerja dan buruh Indonesia khususnya dan secara umum harus ada namanya social security yang betul-betul memberikan jaminan kepada negara Indonesia seperti negara-negara yang lain. Kira-kira begitu. Momen ini luar biasa, kita apresiasi sekali. Ya, memang Indonesia menjadi sebuah negara yang konsekuensinya setelah meratifikasi Konvensi ILO 87 tentang Freedom of Association atau kebebasan berserikat, bukan berarti kebablasan berserikat. Hari ini kalau tidak salah ada sekitar 25 konfederasi tingkat nasional. Tentunya harapannya walaupun filosofi Bhinneka Tunggal Ika tetap harus kita jaga. Jadi walaupun banyak organisasi, tapi satu tujuan, bagaimana membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Tentunya juga berkelanjutan. Maka dari itu kebersamaan antara serikat-serikat buruh ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dan ILO memegang peran itu supaya bisa menyatukan dalam tanda kutip gerak dan langkahnya untuk mempengaruhi kebijakan. Tentunya satu yaitu adalah menyuarakan apa yang menjadi aspirasi para pekerja buruh di Indonesia khususnya tentang jaminan sosial ini. Apalagi kita ketahui bahwa dari hasil iuran tiap bulan anggota serikat buruh ini juga iuran pengusaha itu kan sudah terkumpul mendekati 1.000 triliun ya, 700 sekian itu. Nah, itu bagaimana serikat buruh juga bisa terlibat aktif memonitor kemana itu larinya, investasinya kemana itu tentang jaminan sosial. Maka ada program tambahan misalnya jaminan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu menjadi hal yang serikat pekerja buruh berkepentingan untuk itu. Walaupun sudah ada
perwakilan dari Serikat Pekerja Buruh di dalam manajemen atau sistem yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tapi tidak cukup hanya itu, karena lebih dalam lagi adalah harapannya bagaimana Serikat Pekerja Buruh mengetahui ini kemana ini larinya, investasi seperti apa. Maka dari itu Serikat Pekerja Buruh berkepentingan untuk bisa memastikan bahwa address atau alokasian dana tersebut dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana ada aturan di Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial itu sudah merupakan harus mutlak Serikat Pekerja Buruh harus terlibat. Oh ya, itu menjadi hal, makanya kenapa teman-teman pemimpin kita ketika saya mewakili Presiden, tentunya mereka mempunyai pemikiran yang sama ya untuk bagaimana reformasi ini bisa terjadi dengan sebuah kesepakatan bersama, karena kita mengklaim mewakili pekerja dan buruh di Indonesia. Belum lagi coverage-nya juga masih jauh dari harapan. Kalau pekerja penerima upah itu relatif lebih gampang karena aturannya perusahaan wajib mengikutkan pekerjanya untuk program jaminan sosial. Tetapi bagaimana yang bukan penerima upah? Kemudian pekerja di platform digital segala macam itu yang harus menjadi PR Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia untuk bekerja lebih keras untuk itu. Maka bagaimana memastikan itu program jaminan lewat reformasi ini, kita tidak lagi berbicara BPJS kemarin. Don't ever look back, but we have to looking forward. Bagaimana ke depan ini? Nah, maka dari itu butuh adanya penguatan kapasitas bagi Serikat Pekerja Buruh untuk memastikan di dalam reformasi ini terlibat aktif, kebijakan supaya bisa terakomodir. Suka tidak suka, kami mengklaim bahwa sekian itu adalah uang kami, uang buruh. Maka buruh juga bukan hanya duduk sebagai dewan pengawas, tapi juga bagaimana buruh berkontribusi terhadap ide-ide, gagasan, dan sebagainya. Reformasi harus. Demikian. Agenda hari ini terkait dengan deklarasi reformasi jaminan sosial nasional Indonesia, ya terutama bagi kawan-kawan buruh, ini penting mengingat kita yang sering melakukan advokasi terkait dengan problem yang dihadapi pada saat kawan-kawan buruh bekerja, ada yang sakit, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya, memang perlu ditingkatkan baik mungkin dari manfaat, dari jaminan sosial tersendiri, artinya agar bagaimana kawan-kawan buruh itu mendapatkan manfaatnya secara maksimal, sehingga buruh bisa bekerja lebih tenang, nyaman, produktif gitu ya, dengan jaminan sosial nasional di Indonesia. Selain itu, kami dari Serikat Buruh tentu berkomitmen mendorong atau mendesak kepada pemerintah kita untuk segera melakukan reformasi, terutama terkait dengan regulasi atau aturan, dalam hal ini reformasi jaminan sosial nasional Indonesia, sehingga hak-hak dari kawan-kawan buruh terkait dengan manfaat dan lain sebagainya itu bisa lebih baik lagi. Hari ini mungkin yang datang hadir dalam acara ini ada beberapa serikat buruh gitu ya. Nah, tentunya ini kita bagian dari Gerakan Buruh Indonesia yang juga memiliki komitmen bersama bagaimana untuk lebih peduli lagi kepada para anggotanya, kawan-kawan buruh gitu. Karena ini terkait dengan jaminan sosial, artinya kita juga melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan serikat buruh. Meskipun dalam ruang lingkup serikat buruh yang masuk di LKS Tripartit Nasional, jadi ini mungkin juga belum secara menyeluruh di Indonesia. Tapi setidak-tidaknya inilah serikat buruh yang memang memenuhi verifikasi terkait dengan keanggotaan di LKS Tripartit ataupun AILO. Kalau dari kami KSPN, event ini sangat baik sekali buat kita, terutama untuk konfederasi saya ya. Mungkin juga semuanya saya pikir. Karena ini bagaimana kita mau mengangkat harkat martabatnya anggota kita di bawah, mereka juga akan senang. Nah, merasa benar-benar diperjuangkan hak-hak mereka. Ya, terutama dengan masalah tentang jaminan sosial. Ya, dan itu sangat dibutuhkan oleh mereka semua gitu. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh kerjasama AILO dengan kita Serikat Konfederasi 10 ini, saya pikir ini suatu hal yang memberikan kekuatan perjuangan kita. Bagaimana kita bisa berganding dengan pemerintah bahwa undang-undang BPJS atau Jamsos ini ya benar-benar memang perlu direformasi. Jadi pemerintah supaya tahu bahwa nggak hanya satu, tapi 10 konfederasi yang menyatakan kesepakatan ini untuk mereformasi jaminan sosial. Dan saya pikir ini suaranya akan didengar oleh pemerintah. Dan tidak main-main. Dan saya berterima kasih kepada AILO atas apa yang diberikan kepada kami semua ini dalam diskusi-diskusi ini
mungkin bagi kami di pusat ini suatu hal yang baik dalam hal kesejahteraan pekerja ini benar-benar diperhatikan oleh kita dan juga pemerintah. Dan juga kita tidak main-main dengan deklarasi ini akan menggaung ke seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Tapi ini luar biasa, anggota akan melihat semua, oh ternyata pimpinan kita di pusat benar-benar memperjuangkan hak kita gitu loh. Ya jadi saya pikir ini suatu hal yang baik. Mudah-mudahan setelah deklarasi ini apa yang kita inginkan, pemerintah pun juga akan mendengarkan dan juga memberikan yang terbaik untuk mereformasi undang-undang supaya kesejahteraan daripada pekerja kita atau anggota kita mendapat kesejahteraan yang lebih baik dari sekarang ini. Kalau kita bersuara satu konfederasi, saya pikir nggak akan didengar oleh pemerintah. Tapi kalau semua konfederasi ini bersuara, bukan hanya jaminan sosial saja, saya pikir mungkin tentang upah, tentang kesejahteraan yang lainnya pun juga pemerintah juga akan mendengarkan. Ya, dan tidak main-main gitu. Pemerintah bilang, ini luar biasa ini. Berarti semua konfederasi itu sepakat satu suara menyuarakan untuk kesejahteraan pekerja. Dan saya pikir apa yang dilakukan pada saat ini, pemerintah juga saya pikir ini akan menjadi perhitungan dan perhatian mereka. Ya, mungkin mereka kan jauh dari, mungkin ada yang di pelosok, ada di Papua, ada di Jawa Timur, ada di Indonesia. Yang saya pikir mereka melihat, oh berarti mereka ini, pimpinan saya ini tidak diam, tapi mereka juga memperjuangkan hak kita. Dan inilah yang bagi mereka menggembirakan gitu loh ya. Ya mudah-mudahan mungkin bukan deklarasi tentang masalah Jamsos ini ya, tapi juga tentang yang lain pun juga dia minta supaya kita juga memperjuangkan, karena pada saat ini kita tahu persis bahwa kondisi upah atau kesejahteraan dari pekerja kita kan sangat minim ya. Jadi kita lakukan deklarasi ini, jadi mereka akan berarti bangga kepada pimpinannya bahwa hak mereka diperjuangkan sebenarnya. Ya saya minta kepada teman-teman pekerja ataupun anggota kita ya, bahwa pentingnya jaminan sosial ini pada mereka ini bukan hanya upah kesejahteraan itu, tapi juga masuk juga jaminan sosial. Jadi apa yang kita perjuangkan ini pada mereka, ya nanti apabila terjadi perubahan atau mungkin juga akan ada kenaikan dari iuran, salah satu mungkin dari jaminan pensiun atau yang lain, ya mereka mungkin akan sadar dan mereka akan menerima gitu loh, karena ini untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita, untuk kedepannya kita akan lebih baik, karena mereka tahu bahwa teman-teman atau pimpinan saya di pusat sedang memperjuangkan hak saya. Ya, deklarasi komitmen bersama ini adalah untuk menyatukan pikiran bahwa kita secara bersama-sama ingin bahwa ada reformasi di bidang sistem jaminan sosial nasional, khususnya bagi ketenagakerjaan, agar semua elemen buruh, semua elemen itu tidak tertinggal dari sistem ini sehingga dia terlindungi secara menyeluruh, baik ketika dia sedang bekerja maupun sudah bekerja. Itu keinginan kita. Ya, itu bagus karena tujuan kita adalah bagaimana mengcover semua kebutuhan dari pekerja itu, baik seperti saya ulangin lagi, baik sebelum saat dia bekerja maupun sesudah dia bekerja. Dia kalau dia terlindungi sesudah masa dia bekerja, maka dia tidak menjadi beban anak-anaknya ketika dia pensiun nanti. Jadi sangat penting jaminan sosial bagi pekerja itu.